Halo guys, balik lagi di YouTube channel gua Shine Edits atau Yuki Edits guys ya. Yuki Edits ya guys ya. Oke. Karena gua udah lama nggak konten gitu ya kan. Dan sekalian gua mau ngerjain tugas dari senior gua, dari dosen gua juga. Jadi ya sekalian aja ya. Gua ngasih sedikit ilmu lah ceritanya. Ya udah kita langsung saja yuk ke programnya. Oke, di sini programnya tadi udah gue buat. Nah, di sini kita akan membahas sebuah program, yaitu program perulangan cuy. Perulangan di C++. Salah satu bahasa pemrograman ya guys ya. Oke, ketika kita ingin membuat sebuah program perulangan ya. Di sini kita akan memakai integer gitu. Integer ini apa kak? Integer ini apa? Gunanya apa gitu kan. Nah, integer ini gunanya untuk menambahkan sebuah variabel gitu. Ketika kita ingin menaruh angka, ini gunanya sebagai pengganti angka gitu loh. Paham kan? Nah, ini ada deklarasi variabel. Nah, program tipe data yang akan saya gunakan di sini yaitu for. For ini gunanya untuk menunjukkan berapa kali perulangan akan terjadi. Nah, ketika saya memakai for ini, ya di sini saya menambahkan C sama dengan 0. C sama dengan 0 ini artinya C itu dia nilainya 0 ya. C itu artinya 0. Nilainya 0. Titik koma. Nah, pasti ada yang bertanya nih, titik koma itu apa kak? Kok pakai titik koma sih? Gitu kan. Tadi titik koma itu dia gunanya untuk menutup gitu loh. Menutup. Dimana semua program itu pasti pakai titik koma ujungnya. Kenapa harus pakai titik koma kak? Ya karena memang udah seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya. Bukan nggak tahu sih, lebih tepatnya memang itu sebagai penutup cuy. Coba aja cari di Google kalau nggak percaya. Oke, selanjutnya kita pakai C sama C lebih kecil daripada 10, artinya 0. Lebih kecil daripada 10. Benar nggak? Ya, benar kan? Nah, C lebih kecil daripada 10, titik koma C++. Nah, setelah itu saya menggunakan cout di sini. Cout ini fungsinya sebagai pemanggil, cuy. Artinya ketika saya cout dan saya tulis Daniel, ini Daniel nama gue ya. Nah, setelah itu kita pakai handle ini artinya seperti enter, cuy. Artinya dia bisa tidak menggaris mendatar gitu dia. Dia menurun ke bawah gitu. Nah, kita coba run ya. Apakah berhasil, cuy? Ini biasanya sih dalam tipe data itu pasti ada banyak sekali tipe data cuy. Tapi di sini saya akan jelaskan adalah for dulu. Nah, jadi kan, nah kelihatan di sini nama gue ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai kan? Nah, jadi itu aja yang bisa gue ajarin cuy. Selanjutnya yaitu baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan program dengan tipe data do dan while. Sebelumnya kita harus tahu dulu, do dan while itu apa. Nah, do dan while itu merupakan sebuah statement yang mengulang angka sebanyak 1 kali cuy. Atau mengulang sebuah program sebanyak 1 kali. Artinya, do dan while ini digunakan ketika angka yang ditunjukkan itu benar cuy. Benar dan bisa dianggap itu dicetak gitu loh. Dicetak dalam sebuah output. Nah, kita lihat ya. Do. Di sini saya memakai integer bill ya. Integer bill ini gunanya itu sebagai pengganti sama seperti yang tadi, sama seperti yang for tadi. Tapi kali ini saya makainya bill cuy. Nah, ketika bill ini sama dengan 1, maka berarti artinya bill ini sama dengan 1 cuy. Do-nya kita do di sini statementnya. Kita mencoba statement. Cout bill handle bill plus plus. Nah, while ketika kita menambahkan tipe data while, kita harus membuat bill itu lebih daripada angka yang lainnya cuy. Artinya jika bill itu 1, dia harus lebih daripada 1. Artinya ketika saya menambahkan angka 5 di sini, saya ganti aja ya jadi 10 nih. Nah, saya menambahkan jadi 10. Ketika saya menambahkan bill ini lebih kecil daripada 10, artinya 1 itu lebih kecil daripada 10 cuy. Maka dia akan mencetak 0. Nah,
Ketika 0 itu lebih kecil daripada 10, maka dia akan mencetak 1. 1 tambah 0, 1. Artinya dia mencetak angka 1, cuy. Setelah itu kita lihat lagi 1, apakah 1 itu lebih kecil daripada 10? Benar. Maka dari itu, ketika dia mencetak 1 lagi, dia akan menambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka dari itu dia akan begitu terus menambah-nambah terus sampai angka terakhir yaitu 10. Apakah 10 lebih kecil daripada 10? Jawabannya tidak, dan program pun berakhir. Nah, kita coba ya. Harusnya sih hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuy. Nah kan, benar. Nah, itu mengapa ketika kita menggunakan do dan while, dia tetap mengulang statement sebanyak 1 kali. Gitu cuy. Oke. Mungkin sekian dari saya ya. Ya, meskipun bisa dibilang saya juga sebagai pemula gitu, tapi ketika saya punya ilmu sedikit ya kenapa enggak gitu kan. Jadi buat kalian-kalian semua yang mau belajar, silakan subscribe YouTube channel gua. Jangan lupa pencet loncengnya ya guys ya. Maaf lah, maklum masih YouTuber awal pemula gitu. Oke, saya akhiri. Semoga kalian semua berhasil ya. Ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa seperti ikan di laut yang tak pernah berhenti berenang, seperti itulah kita yang tak pernah berhenti belajar dan menggapai cita-cita kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya juga cuy. Sampai jumpa. Dadah.